Sebagai pendatang baru pabrikan dari Cina, mobil satu ini dibanderol 1 miliar lebih. Kira-kira worth it gak sih dengan harga yang ada? Tapi kalau teman-teman belum tahu seperti apa speknya, ya mungkin akan berpikir dua kali. Tapi pada video kali ini kita akan bongkar semuanya seperti apa fitur-fitur dan kemewahan dari GWM Tank 500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi channel Kacamata Dipras, channel yang bersinfo-info seputar otomotif. Kalau kemarin kita sudah bongkar GWM Tank yang 300, kali ini kita akan membongkar mobil GWM paling mahalnya, yaitu GWM Tank 500-nya. Nah, di samping kita sudah ada unitnya warna hitam. Nah, kira-kira seperti apa spek fitur-fitur lengkapnya ya dengan harga 1 M-an lebih? Kira-kira worth it nggak sih untuk dimiliki? Karena secara ukurannya sendiri, ini memang sekelas dengan mobil-mobil SUV mewah seperti Toyota Land Cruiser. Namun sebelum kita bongkar seperti apa spek dan fitur-fitur lengkapnya, buat teman-teman juga yang pengen tahu promo-promo dari GWM, nggak ada salahnya kita simak video yang satu ini. Halo Sobat GWM, saya Dewi dari GWM Grand Cipta Gatot Subroto. Bagi Bapak Ibu yang ingin membeli mobil GWM terbaru, bisa hubungi Dewi di nomor 0813 1881 9414. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke showroom kami, alamat kami berada di Jalan Gatot Subroto, Kafling nomor 3536 CFX Tower. Patokannya berada di samping Gedung Patrajasa Gatot Subroto. Nah, bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk melakukan pembelian mobil GWM, tentunya kita sudah siapkan promo menarik untuk Bapak Ibu semua. Contohnya, yang pertama, untuk Bapak Ibu yang mempunyai rencana pembelian mobil GWM, baik cash maupun kredit, kita siapkan harga spesial, harga terbaik. Bahkan Bapak Ibu bisa nego sampai deal. Lalu yang kedua, kita ada promo DP ringan mulai dari 10% saja. Contohnya, mobil di samping saya ini ada Haval Jolayan, DP mulai dari 50 jutaan saja. GWM Tank 300, DP mulai 80 jutaan. Dan GWM Tank 500, DP mulai 100 jutaan saja. Lalu yang ketiga, kita punya promo bunga ringan. Bunga mulai dari 0% untuk tenor 1 tahun dan bunga-bunga spesial lainnya untuk 2-8 tahun. Jadi, Bapak Ibu mau pembelian cash ataupun kredit kurang lebih sama saja karena kita mempunyai promo bunga 0%. Dan yang keempat, kita punya promo kredit bebas angsuran. Bapak Ibu cukup membayar DP 50% saja, sisanya Bapak Ibu bisa membayarkan setelah pemakaian mobil 1 tahun. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menikmati mobil GWM terbarunya tanpa memikirkan angsuran. Lalu yang kelima, kita juga ada program tukar tambah. Jadi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya dengan GWM terbaru bisa menghubungi Dewi saja. Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu merek apapun akan mendapatkan penawaran terbaik dari kami. Lalu yang keenam, kita akan memberikan paket servis gratis yang meliputi jasa, oli, dan spare part sampai dengan 30.000 km atau 3 tahun. Selain itu, kita juga memberikan garansi atau waranti untuk mesin dan kelistrikan selama 7 tahun atau 200.000 km. Bahkan, untuk mobil hybrid, kita memberikan garansi baterai kelistrikan sampai dengan 8 tahun atau 200.000 km.
Jadi Bapak Ibu tidak perlu ragu membeli mobil GWM karena selain servisnya yang sudah kita gratiskan, kita juga memberikan garansi yang cukup panjang sampai dengan 8 tahun atau 200.000 kilometer. Dan yang terakhir, ini yang paling menarik, setiap pembelian mobil GWM terbaru melalui Dewi akan mendapatkan emas logam mulia 24 karat tanpa diundi. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin test drive, bisa hubungi Dewi, nanti Dewi siapkan unit test drive-nya. Dan seandainya Bapak Ibu tidak sempat datang ke showroom kami, cukup kirimkan Sherlock Bapak Ibu, kami akan antarkan unit test drive ke rumah atau kantor Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang cari mobil GWM, jangan lupa hubungi Dewi ya. Ingat GWM, ingat Dewi. Nah, itu tadi kita sudah menyimak promo-promo dari Kak Dewi ya, dari GWM Gatot Subroto. Jadi teman-teman nanti yang butuh informasi seputar pembelian GWM ataupun promo-promonya, teman-teman langsung aja dihubungin Kak Dewi, nomornya sudah ada di bawah ya. Jadi sudah kita lampirkan di kolom deskripsi berikut dengan harga lengkap mobil GWM. Oke, kita mulai bongkar untuk GWM Tank 500 yang merupakan mobil varian termahal dari GWM. Kita lihat di sini, di atas kacanya tentunya sudah dilengkapi dengan ADAS. Jadi ada sensor di atas ini yang memiliki beberapa fitur keamanan secara otomatis. Di antaranya sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control. Jadi pada saat kita mengaktifkan cruise controlnya, ada mobil di depannya kecepatannya lebih rendah, dia bisa menyesuaikan kecepatan kendaraan di depannya secara otomatis. Selain itu, dia juga dilengkapi dengan auto emergency braking intersection dan juga front collision warning. Jadi pada saat sudah mendekati benda atau kendaraan di depannya, sedangkan si driver belum menginjak rem, dia bisa memberikan peringatan, bahkan bisa melakukan pengereman secara otomatis untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Selain itu juga dilengkapi dengan manuver emergency braking, jadi bisa manuver secara elektrik gitu ya. Lalu dilengkapi juga dengan lane departure warning, lane keeping assist, dan lane center keeping. Jadi pada saat kendaraan ini bergeser ke kanan kiri menginjak marka jalan gitu ya, sedangkan driver tidak menyalakan lampu sen, dia akan memberikan peringatan, bahkan bisa setirnya itu intervensi untuk mengembalikan setirnya ke jalur yang lebih aman atau jalur di tengah. Selain itu juga dilengkapi dengan blind spot monitoring yang dapat memberikan peringatan ketika ada kendaraan yang ingin mendahului dari kanan kirinya, yang di area blind spot dia akan memberikan peringatan. Bahkan sudah dilengkapi juga dengan rear cross traffic alert, rear cross traffic braking, dan juga rear collision warning. Jadi pada saat ingin mundur ternyata ada kendaraan yang ingin melintas atau orang di belakang yang tidak terlihat di spion, dia akan memberikan peringatan. Bahkan kalau sudah mendekati, dia bisa melakukan pengereman otomatis juga. Selain itu juga dilengkapi dengan auto high beam yang dapat meredupkan mata lampu utama, lampu depannya secara otomatis ketika berpapasan dengan kendaraan lain, sehingga kendaraan di depannya tidak silau ya dengan lampu sorotan dari lampu GWM Tank 500 ini. Selain itu juga dilengkapi dengan door open warning. Jadi pada saat kita pengen buka pintu, ternyata terlihat ada kendaraan yang melintas, dia akan memberikan peringatan, bahkan bisa lock secara otomatis agar kita nggak buka pintu untuk mencegah terjadinya tabrak pintu gitu ya. Jadi dengan fitur-fitur keamanan ADAS yang ada di GWM Tank 500 ini, tentunya berkendara dengan GWM Tank 500 akan lebih aman ya, karena sudah dilengkapi dengan sistem keamanan secara otomatis. Dan kita lihat desain dari depannya ya, ini memang kelihatan banget ada aura-aura SUV mewah ya, dengan grill berbentuk garis-garis horizontal, di finishing warna chrome cukup lebar-lebar gitu ya, dengan tambahan emblem tank di bagian tengahnya, ini berwarna chrome juga. Dan di bawahnya dia juga dilengkapi dengan kamera depan, karena sudah ada kamera 360 bahkan 560. Lalu di bagian untuk bawahnya, di bempernya juga ada 4 sensor lagi untuk keamanan di depan. Jadi selain ada kamera depan, ada 4 sensor juga, bahkan kanan kirinya juga dia ada sensor lagi nih. Sebenarnya di depan ini ada 6 sensor, tidak hanya 4 sensor. Lalu untuk detail lampunya ini juga cukup kekinian ya dan modern. Jadi sudah ada lampu di RL-nya ini LED di bagian atas. Lalu untuk lampu sejanya di bagian bawah dia LED juga. Lalu lampu sennya juga sudah LED. Dan yang menarik untuk lampu utamanya
ini juga sudah LED proyektor ya, untuk lampu dekat, lampu jauhnya juga LED, bahkan dia bisa diatur ketinggiannya gitu ya, bisa diatur rubah-rubah gitu ya. Dan kita lihat di sini juga untuk bumper bawahnya, ini juga kelihatan tebal, besar gitu ya, dan ada list tambahan ornamen warna chrome di bawah, sehingga menambah kesan elegan dari tampak wajah depannya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari GWM Tank 500 2024. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya. Untuk mesin dari GWM Tank ini menarik ya, karena buka mesinnya tentunya kayak SUV mewah lainnya ya. Jadi kita cukup angkat, nggak perlu pakai tongkat-tongkat gitu ya. Dan ini enteng langsung hidrolik seperti ini. Dan kita lihat untuk mesinnya sendiri, untuk GWM Tank 500 ini dibekali dengan mesin bensin 2000 cc turbo dengan teknologi hybrid juga. Dimana dengan mesin ini GWM Tank 500 ini memiliki tenaga di 244 PS pada 5.500 sampai 6.000 rpm dan torsi di 380 Nm pada 1.700 sampai 4.000 rpm. Dan dia juga masih dibekali dengan motor listrik yang memiliki tenaga sampai 106 PS dan juga torsi tambahan dari motor listriknya di 268 Nm. Jadi dengan mesin hybrid ini tentunya tenaganya sangat luar biasa, sangat besar ya, apalagi kalau dipadukan antara motor listrik dan engine konvensionalnya. Dan yang menarik karena hybrid ini tentunya dia juga akan lebih irit ya dibandingkan dengan mobil-mobil sekelas ini yang tanpa hybrid. Tentunya ini lebih irit, walaupun memang keiritannya itu nggak signifikan ya. Maksudnya mobil sekelas ini bisa dapat angka 8-10 km per liter, itu sudah cukup sangat bagus gitu ya. Dan kita lihat di sini pada kabesnya juga sudah dilengkapi dengan peredam. Dan untuk penggerak rodanya sendiri ini dibekali dengan penggerak roda 4x4 atau all-wheel drive. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya. Dari kaki-kakinya dilengkapi dengan velg R20, jadi cukup besar. Warnanya silver glossy dengan profil ban di 265/50. Rem depannya tentunya sudah cakram, sudah ada ABS, EBD, VSC, Hill Start Assist, bahkan ada Hill Down Assist juga. Dan juga tentunya sudah ada TPMS-nya untuk mengetahui tekanan ban secara otomatis. Dan kita lihat di samping sini, dia juga ada set body molding ya pada pintu-pintunya dan ada side skid. Ini dia di finishing warna body dan ada list warna silvernya di bawahnya. Dan yang menarik kalau kita buka pintunya, dia juga akan keluar untuk footstep-nya ya. Jadi footstep-nya itu dia ngikutin pintunya gitu. Untuk kalau pintunya ditutup dia masuk, kalau dibuka keluar gitu ya. Jadi ini mungkin agak unik gitu ya. Dan untuk spionnya ini dia di finishing warna body, ada lampu sennya sudah LED. Pengaturan kacanya tentunya sudah elektrik, sudah bisa dilipat buka otomatis, dan tentunya dia sudah connect dengan remote-nya atau sudah auto folding, dan juga sudah ada blind spot monitoring juga ya di bagian kacanya. Dan menariknya juga ada kamera samping ya, karena sudah ada kamera 360. Dan di atas kaca dan juga bawahnya ini juga ada list-list warna silver, menimbulkan kesan elegan juga dari samping. Dan di paling atas dia juga ada roof rail kanan dan kiri, ini di finishing warna silver glossy juga. Handle pintunya di sini juga di finishing warna chrome ya, dan di sini dia juga ada tambahan warna black glossy di tengahnya, jadi kelihatan memang mewah dan lengkap dengan tombol smart entry juga karena kuncinya sudah keyless. Handle pintu belakangnya juga model tarik dan di sini warna chrome dan black glossy juga sama kayak depannya. Dan untuk roda belakangnya ini tentunya sama persis dengan depannya ya. Dan menariknya untuk pengereman belakangnya tentunya dia juga sudah dibekali dengan rem yang sudah cakram juga, jadi depan belakangnya sudah cakram. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior samping dari GWM Tank 500 2024. Sekarang kita bongkar eksterior belakangnya. Dari atas ada roof spoiler ya, ini warna body lengkap dengan head mount stop lamp, cukup mewah juga ya tampilannya, panjang gitu LED dengan kaca yang sudah defogger ya, jadi sudah anti embun. Dan ada wiper juga di belakang sini, dia tertutup sama tempat ban cadangannya. Dan menariknya ya, tempat ban cadangannya itu masih model konde nih. Jadi ya teman-teman yang suka model-model semi jeep yang masih ada ban di belakang, masih gendong ban gitu ya. Ini salah satu mobil yang mewah tapi masih ada model kodenya. Lalu di sini ada emblem GWM Tank ya di belakang ini untuk di penutup dari bannya, lengkap dengan aksen warna chrome juga, dan di tengahnya juga ada kamera 360-nya.
Jadi udah ada kamera belakang di sini. Dan kita lihat dia juga ada garnish list warna chrome ya. Ini seolah-olah menyambung dari bodi sampai ke samping-samping lampunya. Dan menarik, lampu-lampunya sudah LED semuanya ya. Baik untuk lampu belakang, lampu malam, lampu rem, kemudian lampu sen dan lampu mundurnya semuanya sudah LED. Di sini juga dia ada emblem 500 HEV ya, untuk menunjukkan tank yang 500 dengan mesin hybrid. Dan di bumpernya juga ada 4 sensor ya untuk di belakang ini. Jadi ada untuk kamera dan sensor juga untuk keamanan mundurnya. Serta sebenarnya di kanan kiri tadi ya, itu ada tambahan sensor lagi. Jadi ada 6 di belakang dan 6 di depan, ada 12 sensor. Selain itu juga ada lampu reflektor kanan dan kirinya. Dan untuk bodi dari paling bawahnya atau bumpernya itu ada tambahan ornamen warna silver glossy di bagian tengahnya, sehingga menimbulkan kesan yang sedikit lebih elegan tentunya ya. Kemudian di kiri di sini kayak ada model box, tapi ini sebenarnya bukan box ya. Jadi ini tempat untuk naruh platnya, nanti plat mobilnya di sini. Dan ada emblem GWM tanknya di atasnya warna chrome. Dan ini ada peringatan untuk tidak diinjak gitu ya. Jadi ini bukan buat injakan naik ke atas. Lalu di atasnya ada handle pintu bagasinya lengkap dengan tombol untuk buka kuncinya ya di sini. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari GWM Tank 500 2024. Untuk kuncinya ini tentunya sudah keyless atau smart key, modelnya remote kayak gini. Ada tombol alarm, tombol lock, membuka bagasi manual, dan untuk tombol unlocknya ya. Dan di belakangnya juga menarik karena ada emblem atau logo tank ya di sini. Jadi kelihatan mewah juga. Dan saat kita kunci, spionnya terlipat otomatis dan nyala lampu set. Dan di bawahnya juga ya sebenarnya ya, kalau kita perhatikan, kita buka dulu ya. Ini dia langsung membuka gitu ya untuk footstepnya. Jadi bisa bareng kunci atau bareng pintu juga gitu ya, untuk buka tutup dari footstepnya gitu. Jadi cukup menarik gitu ya. Dan ini sudah keyless, jadi teman-teman bisa juga dikantongin atau di badan. Kalau mau masuk bisa kita cuman scan aja kalau mengunci, atau kalau mau masuk kita masukkan jari kita. Ini sudah membuka lock dari pintu putihnya, termasuk footstepnya sudah terbuka. Kita buka, kita lihat interior dalamnya. Untuk door rim depannya ini menarik karena di bagian atas ini sudah soft ya, bukan plastik keras, tapi sudah dilapis kulit warna hitam gitu ya. Lengkap dengan model wooden panel juga untuk menambah kesan elegan. Dan di sini juga ada tweeter merek Infinity untuk speakernya, dan ada list-list warna chrome juga. Di armrestnya sudah dilapis soft touch juga ya sampai di atasnya. Ada tambahan wooden panel juga di armrestnya di sini, lengkap dengan tombol-tombol power window yang sudah all auto. Ada pengaturan spionnya juga untuk melipat spion juga di sini pengaturannya. Dan di bawah juga speaker utamanya ya. Ini sudah merek Infinity juga. Ada satu cup holder dan door pocketnya cukup besar gitu ya. Ada lampu reflektor juga di samping sini. Dan tentunya di sini dia juga dapat ya warna silver dan ada footstep ya. Ini footstepnya tadi ya, kita ulang lagi. Jadi kalau kita tutup, dia akan masuk. Atau kalau kita buka pintunya, dia akan membuka ya. Ini menarik ya. Oke, kita masuk. Ini tentunya akan membantu, dan dia juga ada pegangan tangan di sini. Kita masuk. Untuk nuansa dashboardnya juga kelihatan simple tapi cukup modern dan juga mewah ya. Jadi dia untuk head unitnya cukup besar. Kemudian dia juga ini di atas ini bukan hard plastik tapi sudah dilapis kulit juga nih. Jadi empuk, lengkap dengan speaker yang cukup besar di atasnya, dan ada untuk ini ya pantulan untuk HUD-nya juga di tengah situ. Lalu di kirinya dia ada lapisan wooden panel juga lengkap dengan list-list warna chrome atau silver, dengan kisi AC juga warna chrome. Di bawahnya ada tombol untuk hill down assist-nya juga ya saat diturunkan biar aman. Ada traction control-nya juga di sini, dan untuk pengaturan untuk cahaya dari speedometernya juga. Di bawah sini juga ada tempat penyimpanan tertutup ya, jadi praktis seperti ini. Dan di paling bawah tentunya hanya ada pedal gas dan rem saja, karena semua GWM itu hanya tersedia matic aja, tapi dia sudah Triptonic gitu ya. Dan untuk nuansa joknya ini juga tampak mewah, sudah dilapis kulit dengan motif-motif di tengahnya ya, model wajik-wajik. Dan tentunya ini sudah ada
pendingin joknya juga ya. Dan yang menarik ini dia juga ada kursi pijatnya gitu ya di belakang sini, nanti kita praktekkan pas kita bahas di interior. Dan di sini juga ada untuk airbag, jadi airbagnya itu sampai belakang juga. Lalu untuk pengaturan juga menarik karena sudah elektrik ya, baik untuk pengaturan sandarannya, maju mundurnya, untuk ketinggian joknya juga bisa diatur elektrik. Dan ada pengaturan lumbarnya ya, atau untuk pinggang kita nih, jadi bisa diatur kembang kembisnya itu sesuai dengan kebutuhan kenyamanan kita juga. Jadi semuanya sudah elektrik di bagian sini. Sekarang kita nyalakan mesinnya ya. Untuk menyalakan mesin karena sudah keyless, jadi cukup injak rem lalu tekan tombol smart buttonnya yang di kiri setir di belakang. Kita nyalakan. Saat dinyalakan menarik ya, jadi memang benar-benar nggak kedengaran suara mesin sama sekali. Inilah salah satu kelebihan mobil teknologi hybrid ya. Jadi memang kalau dinyalakan hanya motor listriknya aja yang bekerja, belum engine utamanya gitu ya. Dan kita lihat tampilan speedometernya juga sudah cukup modern karena sudah full layar animasi digital seperti ini. Di sini juga indikatornya cukup lengkap juga dan jelas tentunya ya, karena sudah full TFT seperti ini. Di sini ada untuk indikator blind spot monitoring, TPMS, kemudian juga untuk pemakaian seat belt, kemudian untuk pintu-pintu yang terbuka kelihatan semuanya. Lalu di kirinya juga indikator untuk lane keeping assist, kemudian untuk cruise controlnya juga, kemudian BBM, kecepatan gitu ya. Jadi seperti ini sudah digital kayak ini tentunya akan sangat jelas gitu ya. Jadi memudahkan kita pada saat berkendara sehari-hari. Selain itu juga di kacanya dia juga ada HUD juga ya, jadi kita nggak perlu harus nengok ke speedometer kalau misalkan lagi berkendara, cukup lihat di kaca. Itu tentunya akan membantu kita untuk lebih fokus dalam nyetir gitu ya. Ini menarik ya, karena ini ya memang nggak terlalu penting, tapi ini kalau ada tuh membantu kita gitu untuk keamanan juga. Untuk setirnya modelnya seperti ini ya. Dan ini sudah dilapis kulit warna hitam, di kanan kirinya, di tengahnya, bawahnya ada aksenasi warna chrome, jadi tampak mewah juga, lengkap dengan emblem tank juga di tengah. Lalu ada airbag untuk pengemudi, di bagian kanan dia ada tombol-tombol untuk MID-nya ya di sini, lengkap dengan untuk pengaturan head unit audionya juga. Begitu pula di kirinya ya, untuk audio sheet controlnya juga lengkap, termasuk ada voice command dan untuk mengangkat telepon. Lalu di belakang juga ada pedal shift nih, walaupun mobilnya ini secara transmisi matic, tapi tetap bisa diatur giginya secara otomatis juga dari menarik-narik tuas yang di sini ya. Jadi kita bisa memiliki sensasi mobil manual ataupun mobil sport. Lalu di belakangnya lagi sebelah kanan ada salar-salar untuk menekan lampu-lampunya di sini ya. Pilihannya dia juga sudah auto juga, jadi bisa nyala otomatis kalau di tempat gelap. Bahkan sudah ada tombol auto high beam-nya juga nih. Jadi pada saat berpapasan dengan pengendara lain, dia bisa meredupkan lampunya secara otomatis supaya pengendara di depannya nggak silau. Di kirinya dia ada salah-salah untuk kan wiper depan dan belakangnya. Menariknya di sini sudah ada auto rain sensor juga nih. Jadi pada saat ada hujan, kalau diaktifkan autonya dia akan nyala otomatis kalau ada hujan. Dan di bagian bawahnya lagi dia juga ada saklar-saklar atau tombol untuk pengaktifan dari adaptive cruise controlnya ya, pengaturannya dari sini yang bisa disetting juga gitu ya cruise controlnya. Dan di bawah sini juga ada untuk mengatur setirnya ya, jadi sudah bisa maju mundur kayak gini ataupun bisa naik turun juga nih, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita, tinggi badan kita gitu ya, secara elektrik. Jadi sudah tilt dan teleskopik secara elektrik juga, jadi benar-benar sangat modern. Lalu di bagian tengah di sini juga untuk head unitnya sangat besar ya, ini mungkin 12 inan. Dan di sini juga fitur-fiturnya lengkap, mulai dari indikator untuk isi dari motor listriknya juga terlihat di sini, kemudian jam digital, untuk audionya juga ya di sini, termasuk Bluetooth untuk mengangkat telepon. Dan kita lihat untuk fitur-fitur lainnya di sini ada dari mobilnya sendiri ya. Kita buka, dia ada in vehicle, di sini ada pengaturan kursinya. Jadi di sini ada kursi pijat juga ya, jadi di sini. Nah, ini bisa diatur juga nih dari wave, back ya, butterfly. Nah, ini sudah mulai berasa nih dia. Dan dia juga bisa diatur low, medium, high-nya juga gitu. Nah, jadi ini berasa banget ya. Ini tuh sudah mulai jalan gitu ya. Dan ini teman-teman bisa atur nih seperti apa mode dari pijatnya gitu ya. Jadi ini kita lihat ya. Nah, nih. Lihat ya. Gerakan-gerakannya terlihat nggak ya di kamera? Nih, kan? Gitu. Jadi ini tentunya akan lebih rileks gitu ya. Kita bisa
kalau capek gitu ya, nggak perlu cari tukang pijat nih, apalagi kalau nyetir jarak jauh, ini tentunya akan membantu kita gitu ya. Kemudian di kiri sini juga ada outside vehicle ya, kita lihat nih mulai dari pengaturan smart key, kunci-kunci gitu ya. Kemudian ada pengaturan lampu-lampu ya, cahaya di sini, for safe lane ya, flash standar ya. Untuk pengaturan dari drive-nya, dari dynamic steer, steering wheel. Kemudian di sini juga ada untuk parking ya. Jadi seperti kamera 360, view-nya bisa diatur juga. Smart drive di sini, dari auto emergency braking, front collision warning, front cross traffic, semuanya di sini. Kemudian untuk lain-lainnya ya, reserve vehicle. Lalu kita kembali ke yang lain, menu settingnya di sini ya, mulai dari untuk Bluetooth, kemudian hotspot, kemudian ada pengaturan suaranya, display, personalization system ya. Kemudian kita lihat lagi dari powernya, kemudian pengaturan 4x4-nya di sini ya, kelihatan semuanya ya. Misalkan teman-teman posisinya seperti apa nih, terlihat di sini. Jadi dari gardan-gardannya juga terlihat, terus arah mobilnya kemana ada juga di sini. Terus ada Apple CarPlay, Android Auto, lalu ada radio, musik, USB, phone connection, iSpace ya. Nah ini tadi ya, in vehicle tadi, yang untuk pijat lagi. Kemudian dia juga ada untuk ambient lights-nya ya, ini kita bisa setting di sini ya, bisa diatur. Dan juga ambient light-nya ini multicolor ya, jadi banyak banget, teman-teman bisa pilih sendiri warna-warnanya ya. Jadi benar-benar tidak hanya mobil ini sekedar mobil gitu ya, tapi benar-benar ya mobil zaman sekarang tuh teknologinya bener-bener dibuat senyaman mungkin, semewah mungkin ya. Nah nih, jadi dia ganti-ganti ya teman-teman ya, secara otomatis kalau kita pakai mode intelligent ini ya, warna-warnanya langsung ganti untuk ambient light, jadi kelihatan mewah gitu ya. Dan di sini juga di bawahnya ada lapisan wooden panel ya, jadi menambah kesan mewah kalau ada panel-panel kayunya kayak gini, lengkap dengan list-list aksen warna chrome. Dan menarik, di bawahnya ada tombol-tombol pengaturan untuk AOC-nya juga ya. Ini mulai dari on off, auto, kemudian ada mode arah semburannya juga. Terus ada tombol untuk lampu hazardnya, pengaturan kipas, untuk rotasi udaranya, bahkan ada rear defogger dan front defogger juga. Dan yang menarik, di tengahnya dia ada jam. Ini bener model yang masih pakai jarum ya. Ini kayak kelihatan antik tapi mewah gitu jadinya ya. Dan selain pengaturan AC di sini, tadi juga dia ada pengaturan AC secara digital juga ya, langsung ke head unit audionya juga bisa seperti ini. Dan secara keseluruhan kita lihat di sini, dia memang terlihat modern gitu ya untuk nuansa dashboardnya, dan tentunya kelihatan mobil mewah juga gitu. Lalu di bawahnya ini dia juga ada lapisan wooden panel ya, jadi ada motif kayu-kayu ya. Ini ciri khas mobil mewah kebanyakan begini. Dan di sini dia kalau dibuka, dia juga ada wireless chargernya ya. Ini kebetulan saya ngecas juga nih, numpang di sini ya. Dan untuk tutupnya ini tinggal tekan, tertutup full kayak gini. Ini praktis ya, dan kelihatan rapi juga gitu. Dan untuk tuas transmisinya ini saya paling suka ya, karena dia kelihatan kayak robot gitu ya. Jadi kayak apa, tuas-tuas yang kalau kita main game gitu di tempat-tempat game. Nah di sini dia ada pilihan parkir, kemudian ada mundur, netral, drive, dan manual ya. Jadi sudah triptonic, tentunya ada pedal shift di setirnya juga tadi ya, jadi koneksi. Kemudian di kanan kirinya di sini juga ada tombol untuk pendingin joknya juga, kanan kiri ada tombolnya. Lalu di kiri kita lihat ada tombol untuk manuver pada saat di off-road juga. Lalu ada untuk keterangan pada saat di medan off-road juga di sini. Lalu di sini juga ada untuk front differential lock dan rear differential lock ya. Jadi depan belakang ini bisa di lock gitu ya. Jadi ini menarik. Dan juga ada pilihan untuk pada saat di medan berat gitu ya, 4 kali L-nya gitu ya, jadi low di medan berat. Dan di sini juga kanannya ada tombol untuk kamera 360-nya,
atau kamera 540 ya mungkin ya istilahnya, karena di bawahnya itu juga transparan jadi kelihatan juga. Plus juga ada pilihan parking intelligent juga nih, jadi kalau teman-teman pengen parkir otomatis gak perlu parkirin sendiri bisa pakai ini juga. Kemudian ada reserve tracking juga, jadi perjalanan kita itu bisa di tracking dan dia akan balik gitu, jadi kayak gimana ya, flashback gitu mungkin ya. Kemudian ada view 3D-nya tadi, kemudian di sini juga kelihatan ya kalau mau lihat bawah nih tuh, di transparan kayak gini. Dan di sini juga masih ada nih seperti smart assist gitu ya. Dan kita lihat tombol di sini juga ada untuk rem tangannya yang sudah elektrik, ada auto hold juga. Lalu di sini dia ada untuk mode kalau teman-teman misalkan pengen setting ya untuk berkendaranya, itu dari sini nih. Nah, jadi untuk keterangannya ada di sini. Misalkan teman-teman pengen aktifin kayak auto emergency braking, front collision gitu, semuanya bisa diatur. Hanya tekan tombol yang ini ya. Kalau di head unitnya kan tadi kita banyak gitu ya pilihannya, langsung di sini aja nanti akan dibawa ke settingan dari drive mode-nya ini. Kemudian di tengah ini juga ada tombol auto, ini untuk mode berkendaranya ya. Jadi mulai dari mode auto, kemudian ada normal, ada sport, kemudian ada snow, lalu ada matte, kemudian sand, dan menariknya juga ada pilihan 4x4-nya ya. Ini jadi lengkap juga untuk pengaturan dari drive mode-nya juga. Lalu di sini ada dua cup holder ya, ini lumayan untuk penyimpanan, dan juga ada console box yang cukup lebar. Ini juga sudah dilapis soft touch ya, ada kulit warna hitam ya. Dan kalau dibuka, nah di sini ada storage lagi, ini bisa digeser-geser ke depan kayak gini, jadi kelihatan ya. Ini untuk boxnya cukup besar, dan menariknya sudah ada cool box ya, jadi ada udara AC sini gini. Jadi kalau naruh botol minum, dia bisa dingin untuk minuman kita. Dan menariknya di bawah sini juga ada tempat penyimpanan. Di sini lengkap dengan power outlet ya. Terus ada dua colokan juga nih, ada model standar dan juga model Type-C untuk colokannya. Lalu di depan sini dia juga ada laci ya, standar lah ya. Kemudian di atasnya ini ada lapisan wooden panel yang menyambung sampai ke tengah, dan list warna chrome. Dan di kirinya tadi ya, jadi ada ambient LED kayak gini. Karena ini kita atur intelligent, jadi dia berubah warnanya secara otomatis, lengkap dengan kisi-kisi, dengan ornamen warna chrome juga. Di atasnya tentunya dashboardnya sudah soft ya, sudah dilapis kulit, dan ada airbag juga di pojokan. Ada pegangan tangan di pilar A-nya, kemudian di atasnya ada sun visor lengkap dengan kaca yang bisa dibuka tutup, lengkap dengan lampu LED. Ada pegangan tangan lagi di atas ini yang sudah retract. Lalu di tengah, di sini juga ada ambient LED ya. Ini warnanya berubah-berubah juga karena kita setting intelligent tadi ya. Dan di sini untuk lampunya dia sudah touchscreen gini ya, LED kanan kiri. Kemudian dia juga ada airbag di atas sini untuk indikatornya, maksudnya ya, untuk airbagnya bisa dari sini nih on off-nya. Kemudian juga dia ada tombol untuk membuka panoramik dan sunroof-nya di sini. Untuk bukanya sekali sentuhan ya. Jadi plafonnya bisa langsung terbuka seperti ini, bisa full sampai belakang ya, kaca belakang. Lalu untuk buka sunroof-nya, ini juga bisa dari sini. Nah ini harus agak ngaget gitu ya, kalau mau buka secara otomatis sekali tekan gitu ya. Dan untuk nutupnya juga bisa ya dari sini. Nah sekali sentuhan juga bisa langsung tertutup full. Jadi teman-teman yang mungkin mau kampanye, ini mobilnya juga cocok ya karena ada sunroof-nya nih, jadi bisa keluar ke atas atap gitu. Dan ini teman-teman bisa buka yang belakang sini juga ya. Nah jadi terbuka kecil seperti ini, bisa ditutup lagi, elektrik. Dan untuk plafonnya juga elektrik ya, sekali sentuhan aja. Nah ini langsung dia tertutup full sampai depan secara elektrik. Jadi ya ini salah satu bentuk mobil mewah, biasanya ya salah satu indikatornya adalah ada sunroof seperti ini ya. Lalu di sini standar ya, untuk spion dalamnya ini sudah auto dimming. Dan di kanan dia juga ada sun visor lengkap dengan kaca dan lampu tambahan juga. Kemudian di kanan kirinya tentunya standar ada seat belt. Di sini sudah 3 titik penguncian dengan teknologi potentiometer dan force limiter tentunya. Di bagian atas juga ada airbag lagi ya, karena airbagnya full sampai belakang. Jadi di pilar-pilar atas ini juga ada lagi. Terus headrestnya juga sudah adjustable ya, sudah bisa dibongkar pasang dan tentunya sudah dilapis kulit juga. Dan yang menarik di jok penumpang kirinya yang di depan ini ada pengaturan dari sini nih. Jadi kalau
teman-teman dari belakang duduk di sini kosong, yang di belakang bisa ngatur nih ya, termasuk untuk majuin gitu ya, untuk sandarannya gitu ya. Jadi sudah elektrik di sini, plus juga ada airbag samping juga ya untuk penumpang depannya. Dan untuk pengaturan jok di baris pertamanya ini juga dia sudah elektrik kayak yang ada di driver juga. Selain itu juga joknya ada pendinginnya juga ya untuk yang penumpang depan ini, plus di bawah juga dia ada satu apar dan ada plat warna silver juga. Sekarang kita bongkar untuk interior di baris keduanya ya. Kita buka. Nah, saat dibuka baris kedua juga sama ya, footstepnya langsung terbuka. Kalau kita tutup, tertutup juga footstepnya. Jadi dia ngikutin pintu juga gitu ya, baik depan dan belakang. Dan kita lihat di sini dia juga ada sun hatch ya. Jadi buat nutup nih atau privasi kalau teman-teman lagi pengen privasi atau mungkin lagi panas banget gitu ya, cahaya mataharinya bisa ditutupin kayak gini. Dan di sini juga bahannya menarik karena sudah dilapis kulit juga nih dari atas sampai ke tengah ini, termasuk armrestnya. Dan di sini juga ada ambient light juga sama. Lalu ada motif-motif kayu juga lengkap dengan list-list warna silver. Ada tweeter juga di atas ini ya, Infinity. Lalu di bawahnya juga ada wooden panel lengkap dengan tombol central lock dan armrestnya juga sudah dilapis kulit, ada laci juga. Di bawahnya juga di sini ada speaker lagi ya, utamanya Infinity juga, dan ada tempat penyimpanan nih, ada dua di sini. Lengkap dengan lampu tambahan atau lampu reflektor. Oke, kita masuk ke dalam. Dan menariknya, ini pada saat mau masuk juga ada pegangan tangan di sini. Nah, sekarang kita berada di interior baris kedua dari GWM Tank 500 ya. Ini secara dudukan nyaman ya, karena dia memang agak naik ke atas. Jadi belakangnya ini lebih rendah gitu ya. Jadi pas gitu ya ketinggiannya, ini nyaman, lebih nyaman dari LC menurut saya malah ya. Dan jaraknya ini juga cukup lumayan, jadi masih luas gitu ya. Kemudian di bagian headroomnya juga tinggi, jadi dari tinggi saya 167 masih 10 jari. Di kanan kirinya di sini juga ada pegangan tangan yang sudah retract lengkap dengan gantungan, dan juga ada lampu kabinnya ya, kecil-kecil tapi sudah LED kanan kiri. Ada blower AC belakang juga, dan di tengahnya tentunya tadi ya ada panoramic glass tadi. Dan di sini dia juga ada airbag samping karena airbagnya sudah ada sampai belakang ya, jadi ada 8 airbag. Ini juga ada seat belt kanan kiri sudah 3 titik penguncian, tengahnya 3 titik penguncian. Lalu di atas joknya juga standar ada 3 headrest ya, semuanya sudah adjustable. Dan menariknya di tengah ini juga ada sandaran tangan. Ini tentunya akan nambah kenyamanan juga, lengkap dengan 2 cup holder di bagian depan ini. Dan di bawah ini juga ada isofix juga kanan kiri untuk ngikat-ngikat kursi baby. Ada kantong-kantong di sini cukup tebal, cukup mewah juga. Di atasnya juga ada wooden panel juga ya, jadi kelihatan mewah, lengkap dengan list-list warna silver. Dan di sini juga ada tombol yang tadi ya, jadi untuk pengaturan kursi depannya ini kalau misalkan kosong, yang duduk di sini bisa ngatur secara mandiri gitu ya, karena ada tombol-tombol di sini juga. Dan di tengah dia juga ada pengaturan untuk AC-nya juga ya dari sini. Kemudian dia juga di bawahnya ada 2 colokan ya untuk model standar atau Type-C, dan juga ada 1 buah power outlet. Jadi colokannya cukup lengkap dan ada tempat penyimpanan untuk handphonenya juga di bawah sini. Jadi ya ini ya mobil SUV mewah ya, seperti ini lah kurang lebih gambarannya. Jadi dibuat desainnya itu sangat nyaman. Bahkan ini juga masih bisa di reclining ya, untuk sandarannya ini cukup enak gitu ya, dan bener-bener kerasa gitu. Dan untuk jok-joknya ini juga bisa mengembuskan udara AC juga gitu, atau pendingin juga gitu ya, karena ada tombol-tombolnya di situ juga. Jadi ya inilah mobil yang nyaman karena memang termasuk mobil mewah. Nah, sekarang kita masuk ke interior baris ketiganya ya. Tapi sebelum kita masuk, jadi sekali lagi untuk pengaturan di jok baris keduanya, ini dia masih manual semuanya ya. Walaupun kategorinya mungkin yang duduk itu nanti bos-bos di belakang ini, tapi kayak pengaturan sandarannya, maju mundurnya ini semuanya masih manual gitu ya teman-teman. Jadi belum elektrik. Nah, jadi kalau teman-teman mau lipat jok juga tentunya manual ya. Itu kita majuin kayak tadi, terus di sini kita lipat ya.
Nah, ini hanya miring kayak gini ya, jadi nggak bisa terlipat full gitu ya. Tapi aksesnya ya mobilnya besar gitu ya, pintunya juga lebar, jadi cukup luas ya. Kalau untuk badan kayak saya masih oke. Kita masuk ya. Nah, di baris ketiganya, kalau misalkan jok baris keduanya full ke belakang, itu ukurannya ya hampir mepet ya, kalau ukuran badan saya nih. Jadi hampir nggak ada space, jadi hanya sedikit. Tapi kita akan coba untuk sandarannya kita miringin dulu ya. Dan ini menarik, karena dia untuk ngatur jok baris ketiganya, itu untuk melipat atau sandarannya bisa dari sini nih teman-teman. Contoh ya, nah nih. Ini mentoknya seperti ini, yang kiri sama ya, jadi elektrik tinggal tekan tombol di sini aja. Dan kalau mau melipat jok baris ketiganya, itu bisa dari tombol di sini juga nih. Kita coba ya. Selain nanti dia ada lagi yang di belakang sini, di bagasi. Kalau misalkan teman-teman dari belakang, bisa juga dari tombol yang di sini nih. Nah, ini bisa dilipat kayak gini. Jadi kalau teman-teman misalkan hanya satu orang di sini, ini bisa dilipat kayak gini nih. Dan elektrik ya, untuk bukanya juga sama, dia bisa elektrik aja, tekan tombol yang di sini. Sampai nanti terbuka full gitu ya. Ini mungkin nggak banyak ya mobil yang baris ketiganya justru pengaturnya elektrik, tapi baris keduanya manual semuanya ya. Mungkin ini baru ketemu gitu ya. Biasanya baris keduanya itu yang elektrik, baris ketiganya manual. Dan kita lihat di kanan kirinya juga ada tempat-tempat penyimpanan di sini ya. Kemudian dia juga ada pegangan tangan di atas ini, retract kanan kiri lengkap dengan gantungan juga. Lalu ada blower AC baris 3 juga. Di atas ini juga ada lampu lagi ya. Ini sudah LED. Kemudian seat belt-nya di sini juga 3 titik penguncian, tapi hanya ada 2 ya. Jadi mungkin untuk peruntukan 2 orang saja di baris ketiganya ini. Lalu ada speaker juga di kanan kirinya di atas ini. Dan untuk ban joknya juga sama kayak depannya ya. Jadi sudah kulit juga dengan motif-motif timbul juga nih, wajik-wajik modelnya. Dan ada headrest-nya ya, ini ada 2 juga ya. Jadi sudah adjustable, ada 2. Jadi memang di baris ketiganya ini kayaknya peruntukannya hanya untuk 2 orang dewasa. Kalau 3 pun sebenarnya kalau badannya kayak saya masih oke sih, tapi nggak ada headrest di belakangnya ini. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya ya. Untuk membuka bagasi itu belum elektrik ya, walaupun memang ada tombol di sini, tapi tidak bisa secara elektrik gitu ya. Jadi ini hanya membuka manual aja ya, atau teman-teman bisa pakai tombol yang di sini. Nah, kalau ditekan kita bisa buka, dan ini bukanya ke samping ya, bukan ke atas. Jadi memang teman-teman yang suka mobil-mobil klasik, salah satunya bukanya itu ke samping ya. Ini salah satu mobil yang cocok gitu ya. Dan kita lihat dulu nih dari bagian pintunya, ini juga dia ada tempat penyimpanan di atas ini, di bawahnya juga penyimpanannya cukup lebar gitu ya. Jadi plastik-plastiknya itu bukan tipis gitu, tapi agak sedikit menjorok sehingga banyak-banyak storage atau tempat-tempat penyimpanan seperti ini. Dan kita lihat untuk bagasinya, ini memang terlalu kecil gitu ya untuk ukuran mobil besar gitu ya, kalau jok baris ketiganya dipakai semuanya. Tapi teman-teman jangan khawatir kalau misalkan lagi kosong gitu ya baris ketiganya. Ini teman-teman bisa lipat jok baris ketiganya. Ini menarik karena pelipatannya dia sudah elektrik kayak gini. Kita tekan seperti ini, lalu dua-duanya dia akan melipat secara otomatis. Dan menariknya, ini dia sudah rata dengan lantai ini ya. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau kayak gimana bagasinya ya. Mobil ini mungkin nggak perlu banyak orang. Ini bisa jadi bagasi sebesar ini. Kemudian di bagian sini dia juga ada tempat untuk naruh barang gitu ya, yang gede gitu, dan ada colokan rumahan juga nih. Ini bisa sampai 400 watt. Jadi kalau teman-teman mau kerja di dalam, bisa colok dari sini, misalkan mau nyolok laptop atau apa gitu ya. Ini bisa dari sini. Dan kalau kita buka karpetnya juga ada storage ya, walaupun memang kecil ya, lumayan ya untuk menaruh kayak toolkit seperti ini atau barang-barang kecil lainnya. Dan dia juga ada ikatan-ikatan nih di sini, ada 4 ya, sampai yang menyambung di joknya juga. Jadi seperti aja untuk bagasinya. Kita tutup. Nah, itu tadi kita sudah membongkar spek dan fitur-fitur lengkap dari GWM Tank 500 ya. Jadi teman-teman sudah tahu harga 1M lebih
Kira-kira worth it atau enggak untuk dimiliki ya, karena secara fiturnya luar biasa banget, sangat kekinian, modern, canggih gitu ya, pokoknya lengkap banget. Nah teman-teman nanti boleh komentar di bawah nih, worth it nggak untuk pendatang baru GWM Tank 500 ini untuk dimiliki. Nah buat teman-teman yang berminat untuk memiliki GWM Tank ini atau GWM tipe lainnya, teman-teman jangan lupa ya hubungin Kak Dewi, nomornya ada di bawah, nanti langsung di japri. Yang mau janjian test drive juga boleh, tentunya langsung janjian saja sama Kak Dewi, hubungi nomor yang ada di bawah. Nah cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipraas. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipraas. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silakan beri masukan di kolom komentar. Saya Andi Pras, pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.